Ustadz, ini selanjutnya ada pertanyaan cukup unik Ustadz dan mungkin paling sering terjadi zaman sekarang Ustadz. Bagaimana hukum seorang wanita yang malas mengurus rumah tangga dan juga mengurus suaminya hanya ingin dilayani dan dimanja terus oleh suami Ustadz? Dan juga bagaimana ini kan sudah mulai masuk bulan Ramadan Ustadz ya. Bagaimana kalau misalnya sang istri ini juga malas menyiapkan sahur Ustadz? Jadi biasanya yang menyiapkan sahur malah suaminya. Apakah akhwat ini berdosa Ustadz? Mungkin dia Pada cari Ustadz. istri satu lagi buat nyiapin sahur. Mungkin paling bijak itu seperti itu Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya memang seorang laki-laki ketika menikah dia harus cari tahu tentang calon istri dia. Kalau ternyata kan Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut. Ma'ruf. Ma'ruf ini sesuai dengan uruf lagi. Dengan tradisi dan budaya. Kalau engkau menikah sama anaknya orang kaya. Yang mungkin dia selama ini punya pembantu. Semua dilayani. Maka engkau harus siap menerima perempuan itu seperti dia di rumahnya. Kalau enggak, ya engkau yang akan capek. Maka kalau dia memang anaknya orang kaya yang biasa pakai pembantu, ya kasih pembantu di rumah. Tapi kalau engkau sudah bikin kesepakatan, aku nggak mampu kasih pembantu. Engkau siap enggak untuk hidup ya seperti yang aku milikin, semua nyuci sendiri, umpamanya masak sendiri. Maka di sini penting seorang laki-laki menetapkan atau ketika memilih istri dia. Kemudian apabila itu menjadi kewajiban seorang istri ya, kita tahu bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha masak sendiri, numbuk gandum sendiri sampai pecah-pecah tangannya Fatimah radhiyallahu anha, sampai kasar tangan dia. Dan dia sabar melakukan hal itu, melayani suaminya. Dia tahu suaminya nggak mampu. Maka bagi para wanita hendaklah dia mengkaji lagi tentang kewajiban-kewajiban dia. Dan di sini seorang suami perlu mendidik istrinya. Karena biasanya perempuan-perempuan yang suka dimanja, yang suka bersenang-senang, ketika waktu dia itu kosong, tidak digunakan untuk yang positif, akan lari kepada yang negatif. Apalagi kalau sudah pegang handphone. Maka hendaklah para laki-laki mendidik istrinya dan para wanita juga tahu kewajiban dia. Tahu sama kewajiban dia sebagai seorang istri. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Kalau aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Maka kalau tadi dikatakan sampai suaminya menyiapkan sahur, menyiapkan ini. Terus ngapain kerjanya bininya ini jemaah? Kecuali memang Ustaz anaknya banyak Ustaz. Anak tahu istri anak sibuk dengan anak-anak. Anak membantu dia ahlan wa sahlan. Ini yang diinginkan rumah tangga saling memahami, saling tolong menolong. Maka kalau sang suami sabar punya istri kayak gitu ya tafadhol. Tapi kalau enggak, ya dia bisa menceraikan istrinya yang tidak taat, tidak patuh dan tidak melayani. Atau dia bisa menikah lagi. Tadi cari perempuan yang bisa masak mungkin jadi masak buat satu rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah."
barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.